ربي صلي عليه وسلم يا ربي karena di sebagian yang lain kantong-kantong perumahan komunitas-komunitas tertentu ini tidak sibuk dengan maulidan tiap malam, tapi justru sibuk dengan kegiatan yang lain di saat kita berada di majelis maulid. Ini satu nikmat yang luar biasa. Abi Al-Maliki, salah seorang zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Pada satu ketika beliau datang ke sebuah negara di Palestina. Beliau melihat satu perkumpulan orang sedang memperingati Maulid. Ada satu orang yang dari awal datang beliau ini terus berdiri, mulai dari pembacaan selawat julus sampai qiyam. Satu orang ini berdiri sampai doa itu selesai. Karena penasaran, beliau bertanya, kenapa kamu berdiri dari awal sampai akhir dari acara maulid ini? Kok tidak duduk? Yang lain duduk. Baru makhluk qiyam semuanya berdiri. Kenapa kok tidak berdiri, tidak duduk? Lalu berdiri mulai dari awal datang. Si fulan ini bercerita, saya punya nadar. Kalau saya hadir di setiap maulid, maka saya akan datang lebih awal dan saya akan berdiri sampai saya selesai mengikuti acara maulid ini. Kenapa kok seperti itu? Ditanya. Saya pada suatu ketika yang lalu hadir di sebuah maulid, saya duduk dan pada saat makhluk qiyam saya tidak berdiri. Kenapa tidak berdiri? Karena makhluk qiyam itu bid'ah bagi saya. Makhluk qiyam berdirinya itu bid'ah bagi saya. Maka saya duduk saja. Tiba-tiba saat duduk itu Rasulullah datang, melintas di depan saya, lalu beliau bilang, silahkan kamu duduk terus saja, jangan berdiri. Duduk di tempat dudukmu itu. Terus berlalu Rasulullah itu, dilalah. Saya tidak bisa berdiri, semua organ tubuh saya ini serasa dilucuti. Seakan-akan lumpuh saya. Sampai pulang ke rumah, semua organ tubuh saya ini seperti dipreteli. Maka saya bernadar, jika ada maulid lagi, saya akan datang lebih awal dan terus berdiri sampai selesai. Kalau saya sembuh, maka saya akan mengikuti nadar saya itu. Terus gimana kata Syekh Muhammad? Alhamdulillah saya sembuh. Saya sembuh, maka saya datang lebih awal dan terus saya berdiri sampai maulid ini selesai. Apa kata Syekh Muhammad? Ya sudah, lanjutkan kamu berdiri. Kalau begitu, laksanakan nadarmu ini. Ini salah satu kisah ajaib dari hadirnya kegiatan maulid. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika makhluk qiyam berdiri, jangan duduk. Kita tidak melihat Rasulullah hadir, tapi insya Allah setiap gerak-gerik kita dalam selawat Rasulullah hadir pada kita. Amin Allahumma amin. Kiai macam apapun, syekh macam apapun, kalau sudah makhluk qiyam, insya Allah semuanya berdiri. Dari mana riwayatnya? Dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini bercerita betapa makhluk qiyam ini sebagai ungkapan penyambutan, ta'ziman wa takriman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Oleh karena itu, kalau ingin cepat sembuh dari encok yang apa? Tekot, nyok, asam urat, membedang dulu yang cepat cek aman menteng dia. Itu dijaga. Insya Allah
sembuh. Ini kisah yang pertama. Ada kisah kedua. Ini peristiwanya di Lebanon. Kalau tadi di Palestina, ini pindah ke Lebanon. Gimana? Ini terlalu lama ya? Lanjut. Masih ada dua masalahnya. Kalau kira-kira cukup yang pertama, ada apa? Nanti kita putar di putaran berikutnya. Singkat aja. Yang di Lebanon ini ada tradisi Arab, termasuk Arab Saudi. Kalau ada acara pesta, rakyat itu menembakkan senjata, ditembakkan ke udara. Kalau di sini mercon yang ditembakkan ke udara. Di dalam mercon ini pada saat peringatan Maulid, bukan mercon, tapi senjata memang peluru asal ditembakkan ke udara, tapi nyasar ke salah seorang gadis, pecah kepalanya ini, kena kepala sampai masuk rumah sakit. Karena ini seorang yang Nasrani, bukan orang Muslim, dia hanya menonton saja. Kayak gini loh, ada kerumunan begini ini sedang maulidan, ada anak Nasrani tetangga itu tidak ikut, cuma nonton, melihat. Karena senangnya melihat ledakan-ledakan senjata yang ditembakkan ke udara itu. Sambil lalu memulai maulidnya, sambil lalu diiringi dengan ledakan-ledakan senjata yang ditembakkan ke udara. Dilalah satu peluru ini nyasar, kena ke kepala seorang gadis yang Nasrani ini. Menjerit si ibu ini, menjerit sejadi-jadinya, mengumpat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putriku, putriku, putriku. Dibawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Anak ini tidak bisa tertolong karena seluruh otaknya pecah, kepalanya pecah, itu lumuran darah. Akhirnya si dokter ini keluar, bilang ke ibunya ini, ibu silakan lihat anak saya sudah meninggal. Karena terdengar meninggal, lalu si ibu ini mengumpat Rasulullah, Muhammad, di mana engkau Muhammad? Muhammad, di mana engkau Muhammad? Gara-gara ada peringatan kelahiranmu ini, anakku jadi korban. Ini gara-gara umatmu ini. Diulang-ulang bahasa umpatan itu sampai akhirnya si ibu ini semaput. Di saat-saat semaput itu, siuman kemudian dipapah oleh keluarganya untuk melihat si anak yang ada di dalam rumah sakit. Ketika masuk ke rumah sakit ini, masuk ke kamar mayat ini, ibu ini kaget karena si anak itu tiba-tiba duduk di pojok kamar itu dalam kondisi segar bugar, dan anak ini berteriak, Umi, 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 ibuku, ibuku, cepat tutup pintu itu, cepat tutup jendela lah, jangan sampai keluar orang ini. Kaget si ibu ini, ada apa ini? Takutnya gila anak ini, lalu didatangi, dipeluk. Kenapa nak? Kenapa nak? Cepat tutup pintunya, cepat tutup jendelanya, jangan sampai keluar ini. Siapa? Siapa? Muhammad. Subhanallah, anak ini tidak satu pun ada bekas darah. Dia kembali sembuh total dan bersyahadat karena dihadiri oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si dokter ini, semua tim dokter ini masuk Islam. Sak kampung ini bersahadat masuk Islam. Gara-gara apa? Barakah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, di tempat kita mungkin sederhana, hanya duduk makan-makan mungkin begitu. Tojuk makan boleh, tojuk makan boleh oleh berkat, mungkin begitu. Tapi tidak, bagi Rasulullah ini adalah sebuah penghargaan. Ini adalah sebuah kehormatan bagi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu peringatan-peringatan Maulid begini ini perlu kita lestarikan, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Kenapa? Salah satu tugas Rasul ke dunia ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan miskin orang yang kena rahmatnya Rasulullah. Karena limpahan kasih sayang Rasulullah hadir ke muka bumi ini, memperingati maulidnya tidak akan pernah miskin. Justru dia akan terus melambung rezekinya, dinaikkan derajatnya kehidupan sehari-hari sampai nanti bertemu dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu riwayat, setiap uang yang ada di tengah-tengah kita dibacakan sholawat,
seperti maulid ini bendera-bendera uang ini. Ini ada seorang kiai sepuh bilang pada saya, Ustaz, kalau bisa uang-uang yang sudah dibaca sholawat ini jangan dibelanjakan, masukkan dalam dompet, buka nanti 1 tahun berikutnya, insya Allah dompet selama 1 tahun tidak akan pernah kering dari uang. Amin, Allahumma amin. Alamat rebuan rebuan sudah hilang. Qur'an. Tapi syaratnya dompet tidak boleh ada di pantat. Dompetnya tidak boleh ada di pantat. Kenapa? Kalau pantat berarti dekat dengan lubang dubur. Uang ini menjadi mulia karena disebabkan oleh dibacai sholawat. Uang ini menjadi magnet rezeki lainnya justru karena dibacakan sholawat. Bahkan ada yang menganjurkan supaya ada bunga-bunganya. Ada satu riwayat tentang bunga maulid ini. Ada seorang gadis tidak bisa lama tidak ketemu jodohnya. Tidak laku-laku anak ini, cantik, pintar, tidak laku-laku. Apa ada cowok? Ini triknya ini, barokah nggak mau gitu. Hidup dekat mah. Nah, bunga maulid ini nanti letakkan di kasurnya, tiduri. Misalnya ada 2 atau 3 itu 3 bunga, 4 bunga, 5 bunga, silakan tebar di kasurnya, lalu tidur di situ. Tidur di situ. Insya Allah seminggu 2 minggu kemudian akan hadirkan jodohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Firma boleh mencoba itu. Besok malam terakhir ini. Bawa bunga yang banyak. Jangan hanya 2 atau 3 sampai sak karung gitu. Ditebar di kasurnya. Ini kisah-kisah ini unik Bapak Ibu sekalian, tetapi fakta itu. Istri belum mau. Kenapa? Lagi Karena berkah dari rahmat dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud dari rahmatan lil alamin. Bukan hanya pada manusia, sampai kepada binatang dan tumbuhan pun kena atau rahmat ini. Oleh karena itu kita bersyukur setiap malam kita bersalawat, mudah-mudahan ini langgeng ya. Amin, amin ya Allah. Ini dan bisa diabadikan dalam kegiatan hidup kita sehari-hari sebagai salah satu sumber dari ibadah kita dan sumber keberkahan hidup kita. Amin, Allahumma Amin. Yang terakhir, kisah yang terakhir. Kalau ini kisah dari saudara salah seorang tabi'in, Abdullah bin Isa. Ya, beliau ini punya tetangga seorang janda dan seorang anak laki-laki yang soleh. Miskin, janda ini miskin tapi punya anak soleh laki-laki. Dalam satu keadaan si ibu ini meninggal dan menyisakan satu warisan. Kalau orang miskin hanya 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang setara dengan 50.000, kira-kira segitu. Karena si pemuda ini tidak punya uang lagi, akhirnya berniat ingin belanja karena tidak punya uang. Tiba-tiba dia melintasi satu komunitas orang sedang membacakan maulid Nabi. Maka orang ini duduk, anak ini duduk ikut nimbrung mengikuti kegiatan maulid Nabi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika dia ini pulang di malam hari itu dan tidur, mimpi dia ini ditunjukkan oleh Allah sebuah istana megah yang di setiap pintu ada bidadari-bidadarinya, ada hadam-hadamnya. Kemudian si pemuda ini masuk ke dalamnya. Di dalam istana ini masih ada satu lagi istana yang tidak boleh dimasuki oleh pemuda ini. Tanya ke hadam ini, kenapa saya tidak bisa masuk ke istana ini? Tidak boleh. Ini hanya untuk orang yang mengikuti, melaksanakan, memeriahkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi harinya bangun, kemudian uang yang 50 dinar ini dibelanjakan, ngundang teman-temannya, dipakai untuk maulidan. Maka si anak ini setelah maulidan selesai tuntas, bermimpi lagi.
Mimpinya dipertemukan dengan seorang ibundanya yang sudah wafat itu. Ibundanya ini dalam keadaan gemerlap, pakaian mewah, lengkap dengan aksesoris emas-emasnya di tangan kanan kirinya, termasuk kakinya juga penuh dengan emas. Ditanya sama si anak ini, ibunda, dari mana engkau dapat sebanyak ini perhiasan-perhiasan? Saya dapat dari malaikat, nak. Dikirim malaikat, nak. Barokah dari kamu membelanjakan uang warisan saya yang 1 dinar itu karena dipakai untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau panjenengan, saya kira kalau hamparan seperti ini tidak cukup 50.000. Kira-kira berapa ribu? Insya Allah. Artinya apa? Balasan dari uang yang kita sedekahkan untuk peringatan maulid seperti ini, insya Allah dilipat gandakan di dunia sampai di akhirat. Amin. Allahumma amin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka orang-orang yang beramal soleh inilah nanti yang pahalanya tidak akan pernah terputus-putus. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan pernah putus-putus sampai kita meninggal, dan insya Allah pintu surga dibuka untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian mungkin kisah-kisah yang sedang saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi kita, memotivasi kita semua untuk senantiasa semangat dan hadir di setiap saat ada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هدود السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ورزقنا به يوم القيامة وفرفا رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزع بعدها.